Empat perkara harus dicari. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan kecelakaan seumur hidup kita, di dunia kita dan di akhirat kita. Apa itu empat perkara yang wajib dan harus kita cari? Empat perkara ini terangkum dalam sebuah doa yang selalu dibaca Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim pada nomor urut hadis ke-2721. Kemudian juga Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ataupun beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Pendek doanya itu bisa menghafal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 kalimat. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepada. Yang pertama al-huda, petunjuk. Yang kedua wat tuqa, ketakwaan. Yang ketiga wal afaf, keterjagaan. Dan yang terakhir wal ghina, dan kekayaan. Jadi suruh meminta kepada Allah 4 perkara: hidayah, takwa, keterjagaan dan kekayaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan syarah sedikit makna kalimat per kalimat. Kenapa kita harus mencari 4 perkara ini? Kalau tidak, kita akan celaka seumur hidup kita. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, maksudnya hidayah. Syaitan, iblis dan para tentaranya itu paling tidak suka kalau seandainya ada di antara hamba-hamba Allah Bani Adam ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kenapa? Karena sejak tertanam permusuhan iblis kepada Adam alaihi salam, Adam bersumpah, iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan seluruh turunan Adam. Itu sumpahnya iblis. Artinya bahwa sesat itu lawan daripada petunjuk. Makanya kalau kita meminta kepada Allah petunjuk, hidayah, itu iblis paling tidak suka, karena tujuannya tidak tercapai. Makanya kenapa kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat 5 waktu dan salat-salat sunnah yang lain yang begitu banyak. Itu salah satu tujuannya untuk menjaga hidayah. Karena salat wajib saja minimalnya 17 kali. Kita selalu dalam salat kita ini membaca surah Al-Fatihah. Dan dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta hidayah kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada jalanmu yang lurus. Dan itu bukan setiap salat, setiap rakaat dalam salat. Karena surah Al-Fatihah itu harus dibaca setiap rakaatnya. Dan tidak sah orang yang melakukan salat tanpa membaca Al-Fatihah. Dan tidak sah membaca surah Al-Fatihah kecuali ada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Kalau ditiadakan dalam surah Al-Fatihah kalimat ihdinas siratal mustaqim, tidak sah bacaannya. Artinya bahwa setiap hari minimalnya 17 kali kita meminta kepada Allah hidayah, supaya syaitan tidak mencelakakan kita, itu maksudnya. Sebab kalau seandainya manusia berjalan di permukaan bumi tanpa hidayah, maka celaka dia. Berarti dia mengikut syaitan. Artinya iblis berhasil menggoda anak-anak Adam yang akan membawa semuanya terikut dengan dia ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Makanya kita meminta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Dan hidayah sendiri
dibagi menjadi dua bagian. Disebutkan oleh para ulama. Pertama disebut hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 7, wa likulli qaumin had. Setiap kaum itu ada orang yang akan memberikan petunjuk. Dan Allah mengatakan kepada Nabi SAW, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh akan memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Hidayatul irsyad ini bisa dilakukan semua orang. Saya, ibu, siapapun. Karena arti hidayatul irsyad itu menjelaskan ini yang hak, ini yang batil. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang tauhid, ini yang syirik. Ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Ini yang maksiat, ini yang taat. Ini yang bagus, ini yang tidak. Semua orang bisa menunjukkan perkara itu. Tetapi hidayah yang kedua ini tidak dimiliki manusia, yang disebut dengan hidayatul taufik. Inilah yang dimaksud doa yang kita bahas. Kita meminta kepada Allah hidayatul taufik. Apa hidayatul taufik itu? Hidayatul taufik adalah qabulul haq, kita menerima kebenaran, wal i'anatu alaihi, dan juga kita ditolong untuk tetap di atas kebenaran itu. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita di atas kebenaran dan kita bisa menjalankan kebenaran itu. Dan hidayah yang seperti ini tidak dimiliki kita. Ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu tahu bahwa agama Nabi itu di atas kebenaran, dan itu dilisankan dengan lisannya bahwa tidak ada agama yang lebih baik dibandingkan agama Muhammad. Walaula malamatun nas, kalau bukan karena celaan manusia kepadaku, tentu aku akan menganut agama Muhammad, kata. Jadi terhalangnya kebenaran kepada Abu Thalib itu karena takut dicela. Makanya dia tidak masuk kepada agama Rasul sampai meninggal. Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam surah Al-Qasas 56. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Dan juga Allah mengatakan, walau sya'a rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'ah afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mau, kata Allah itu, semua Allah bisa berikan hidayah satu dunia ini beriman kepada Allah. Kalau Allah mau, pasti satu dunia bisa beriman. Tapi kan Allah tidak berkehendak seperti itu. Harus ada yang beriman, harus ada yang kufur. Makanya kemudian Allah mengatakan kepada Rasul, afa anta tukrihun nas, kenapa engkau harus memaksa manusia sehingga mereka harus beriman? Kalau Allah mau, Allah bisa buat manusia beriman. Jadi tidak perlu kau memaksa-maksa diri supaya orang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup sampaikan saja kebenaran. Kalau mereka beriman, alhamdulillah. Kalaupun mereka tidak beriman, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam doa ini kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan inilah perkara yang harus ada dalam hidup kita, hidayah. Dan hidayah itu dicari, tidak datang sendiri. Lah salah satu supaya kita dapat hidayah ya berdoa. Banyak jalan-jalan hidayah itu. Seperti umpamanya jalan-jalan hidayah itu ibu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian juga berusaha mempelajari sirah-sirah orang-orang soleh seperti para nabi, sirah para sahabat. Kemudian juga duduk-duduk bersama orang-orang baik, orang-orang saleh. Kemudian berusaha untuk sungguh-sungguh melawan hawa nafsu supaya kita tetap di atas ketaatan, mengingat akhirat, menjaga sholat 5 waktu, berzikir, termasuk hadir di majelis taklim. Kan semua adalah jalan-jalan hidayah. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah berdoa. Doa kepada Allah, minta hidayah dengan lafaz yang diajarkan Rasul ini. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu, berikan hidayah kepadaku. Sebagian para ulama mengatakan
bahwa konteks hidayah di dalam doa ini artinya adalah al-ilmu an-nafi'. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita katakan ya Allah aku meminta hidayah kepadamu, artinya ya Allah berikan kepadaku ilmu, bukan hanya sekedar ilmu saja, tetapi ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang yang punya ilmu tidak manfaat ilmunya. Dan kedudukan ilmu sendiri di dalam Islam ini sangat agung. Makanya Nabi SAW tidak pernah meminta untuk ditambah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tambahan ilmu. Rasul tidak pernah meminta tambahan harta, tambahan jabatan, tambahan kepemimpinan, tidak. Rasul tidak pernah meminta tambahan kepada Allah kecuali hanya ilmu yang diminta. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Kenapa Nabi SAW ini yang diminta supaya ditambahkan pengetahuan? Karena orang yang banyak pengetahuan itu bisa membedakan mana hak, mana batil, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Tahu dia kalau orang punya pengetahuan, jangan lagi urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia saja. Orang yang punya ilmu itu berbeda pandangannya dengan orang jahil. Dia akan bisa menyelesaikan apapun yang ada di hadapannya karena dia punya solusi, punya pengetahuan. Apalagi urusan agama, urusan yang menuju kepada sorga. Orang yang punya ilmu itu lebih mudah masuk sorga, dan dia tahu cara jalan yang paling pintas dan pantas menuju sorga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti sebuah jalan tujuannya hanya meraih ilmu agama maksudnya, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena orang yang punya ilmu itu tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kalau orang jahil mana tahu. Lah kenapa kita meminta hidayah ilmu ini? Karena kebanyakan manusia itu kebanyakan mereka tidak di atas hidayah ini. Coba lihat di sekeliling kita saja. Banyak orang-orang yang tidak paham apa itu sholat, kewajibannya seperti apa, kalau meninggalkan apa ancamannya. Karena mereka tidak paham, biasa saja orang tidak sholat itu, tidak takut orang. Belum lagi cerita ke dalamnya tuh. Tidak paham bagaimana bacaan-bacaan sholat yang benar, gerakan-gerakan sholat yang benar, dan begitu seterusnya. Artinya mereka tidak di atas hidayah. Nanti datang bulan Ramadan, masih ada yang tidak puasa. Yang puasa saja masih banyak yang melakukan dosa, ghibah, namimah, seolah-olah biasa saja, dianggap sah puasanya. Justru dengan dosa itu malah membatalkan puasanya, maksudnya secara pahala. Belum lagi yang lainnya kan, hukum masalah rumah tangga, talak, cerai, hulu, hukum waris, hukum nikah, dan macam-macam. Rata-rata manusia itu kalau kita lihat di sekeliling kita itu tidak di atas hidayah, tidak di atas ilmu. Padahal mereka harusnya berjalan di atas ilmu, karena mereka diciptakan itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah, ayat ini saja mereka tidak paham bahwa mereka diciptakan untuk ibadah itu. Kebanyakan mereka tidak ibadah. Kenapa? Karena tidak ada hidayah ilmu tadi. Maka doa ini mengajarkan kepada kita agar kita minta hidayah supaya diberikan pengetahuan yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta at-tuqa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa. Artinya tuqa ini takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah sebab kita mendapatkan kemuliaan. Bahkan tanda manusia mulia itu ada di takwa. Dan itu berdasarkan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi pangkat jabatan dan kedudukannya, bukan orang yang bergelimang nikmat di hadapannya. Tidak, Islam tidak memandang itu semua mulia. Kenapa? Karena kekayaan dunia itu berserikat.
antara mukmin dan kafir. Orang mukmin kaya, orang kafir ada yang lebih kaya lagi. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Terkadang mereka lebih diunggulkan dari kita. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu adalah takwa. Kita punya takwa, mereka tidak punya. Itulah yang dikatakan kemuliaan. Makanya Bilal bin Rabah, seorang Habasyi, budak Habasya yang hitam, yang tidak punya nasab, yang tidak punya kekayaan, yang tidak punya kehormatan, di mata orang-orang Quraisy lebih mulia dibandingkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Karena Bilal punya takwa. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal tidak punya takwa walaupun bergelimang kekayaan dan kedudukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, takwa ini adalah khairuz zad, sebaik-baik bekal. Ibu kalau mengumpulkan bekal untuk akhirat, kumpulkan takwa. Karena Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bahkan dalam kehidupan dunia, takwa ini mempermudah segala urusan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar pada setiap masalah kita. Bahkan Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan takwa sendiri adalah penyebab datangnya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk bumi ini mau bertakwa, mau beriman dan bertakwa, maka kami akan buka berkah dari langit dan bumi. Bahkan takwa sendiri adalah perkara yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Orang semakin kuat takwanya, maka semakin jauh dari dosa. Bahkan sebab pertolongan, sebab keselamatan itu ditentukan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu takwa? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, takwa adalah, sebutkan para ulama bahwa di antara makna takwa pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Hal akhadta yawman tariqan dha syauqin ya Amiral Mukminin?" Pernahkah engkau satu hari melewati sebuah jalan, di jalan itu penuh dengan duri, penuh dengan paku, beling dan macam-macam lah bahasa. Kata Amirul Mukminin, "Na'am, ya tentu." Kemudian kata Ubay, "Fama amilta fi?" Lalu bagaimana cara engkau melewati jalan yang penuh dengan duri, beling, paku macam-macam itu? Maka kata Umar, "Tashammartu hadartu." Tentu aku akan menyingsingkan bajuku dan aku akan melangkah hati-hati. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Fadzaka taqwa ya Amirul Mukminin." Itulah makna takwa wahai Amirul Mukminin. Jadi makna takwa itu dikiaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Kalau ibu jalan di sebuah jalan, di sana ada beling, di sini ada paku, di situ ada duri, tentu ibu akan hati-hati, jangan sampai menginjak paku, jangan sampai menginjak beling, jangan sampai menginjak duri. Ya. Lah paku, duri, beling atau yang semacamnya yang menghalangi kita jalan itu maksudnya adalah keharaman-keharaman Allah. Karena dibalik melakukan yang haram itu neraka masalahnya. Jadi kita hati-hati dalam berjalan di atas muka bumi ini. Jangan lakukan ini haram. Yang itu haram, yang ini haram. Oh tak boleh. Ini dosa, ini mungkar. Dia hati-hati. Karena hakikat takwa sendiri adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bahkan Ali radhiyallahu an lebih luas lagi memaknai makna takwa. Kata Ali radhiyallahu an, takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. 4 kata. Ibu dikatakan takwa. 1, tanamkan perasaan takut kepada Allah. 2, berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. 3, merasa cukup dengan yang sedikit. 4, persiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Itulah takwa. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan takwa sendiri adalah wasiat para nabi.
Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara 501, "Walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan Allah mengatakan juga ketika Nabi Hud menasihati kaum Ad, "Kadzabat 'adanil mursalin idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun." Kaum Ad mendustakan para utusan ketika Hud berkata kepada mereka kaumnya, "Kenapa kalian tidak bertakwa?" Asy-Syu'ara ayat 124. Kemudian juga Allah menceritakan Nabi Saleh, "Kadzabat Samudunil mursalin idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun." Asy-Syu'ara ayat 142. Kaum Samud mendustakan para utusan ketika berkata saudara mereka Saleh, "Kenapa kalian tidak bertakwa?" Begitu juga Asy-Syu'ara ayat 161 ketika Allah menceritakan kisah Lut, "Kadzabat qaumul Lutinil mursalin idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun." Telah mendustakan kaum Lut para utusan ketika Lut berkata kepada mereka, "Kenapa kalian tidak bertakwa?" Dan juga Asy-Syu'ara ayat 177 Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Aikah yang diutus Nabi Syuaib kepada mereka. "Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin." Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Telah mendustakan Ashabul Aikah para utusan ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Kenapa kalian tidak bertakwa?" Dan juga Asy-Syu'ara ayat 11 Allah kisahkan tentang kisah Nabi Musa. "Wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin qaumi fir'auna ala tattaqun." Dan ketika Rabbu memanggil Musa agar engkau mendatangi orang-orang yang zalim, maksudnya kaum Fir'aun, sampaikan kepada mereka, "Kenapa kalian tidak bertakwa?" Dari sini semuanya bahwa semua para nabi itu wasiatnya satu, takwa. Makanya kenapa wasiat takwa itu menjadi rukun Jumat. Setiap khatib kalau naik Jumat, maka yang pertama kali khatib akan menyampaikan, "Ittaqullah," bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud takwa dalam konteks doa yang kita baca ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Tadi kalau huda artinya ilmu yang manfaat, kalau tuqa takwa di sini artinya amal yang saleh. Artinya di sini Rasul ingin menjelaskan tentang buah daripada petunjuk. Buah daripada petunjuk adalah takwa, itu maksudnya. Buah daripada ilmu yang bermanfaat artinya amal yang saleh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Apa arti afaf? Keterjagaan. Maksudnya kita meminta kepada Allah agar kita dijaga dari apa? Pertama, dijaga agama kita. Minta kepada Allah agar agama kita dijaga. Yang kedua, minta kepada Allah agar akhlak kita dijaga. Jadi afaf itu artinya kita meminta kepada Allah agar agama kita dijaga Allah. Jangan sampai kemudian kita mencacati agama kita, atau jangan sampai kita mencacati akhlak kita sehingga kita tidak punya perasaan malu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cerita tentang afaf ataupun iffah. Afaf ataupun iffah, apa maknanya? Afaf ini artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang keutamaannya, baru kita bentangkan apa makna. Pertama, orang yang menjaga dirinya, baik agama atau akhlaknya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok tidak akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun talabathu imra'atu dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diminta oleh seorang wanita. Wanita ini punya kedudukan dan cantik. Laki-laki ini dirayu untuk berzina dengan perempuan itu. Tapi kemudian laki-laki ini tidak mau dan mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Berarti dia menjaga agamanya. Begitu juga seorang wanita
Kalau dirayu oleh perempuan kemudian dia tidak melayan dan mengatakan aku takut kepada Allah, berarti wanita itu telah menjaga agamanya. Maka dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang afaf, orang yang minta supaya agamanya dijaga dan kehormatannya dijaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun haqqun 'alallahi auluh." 3 kelompok yang pasti ditolong oleh Allah. Al-mukatab alladhi yuridul ada, budak yang ingin merdeka. Wan naqih alladhi yuridul afaf, dan orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya, menjaga akhlaknya. Wal mujahid fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Di sini ada kalimat wan naqih alladhi yuridu al afaf, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Takut kalau tidak menikah dia berzina. Takut kalau tidak menikah dia memandang yang haram, mendengar yang haram, pikirannya merancau ke yang haram. Makanya dia ingin menjaga akhlak dia dengan cara apa? Menikah. Maka Rasul mengatakan salasatun haqqun 'alallah aunuhum. 3 orang pasti ditolong. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sababun litafrijil qulub. Bahwa orang yang menjaga agama dan kehormatan secara akhlak adalah sebab dihilangkan setiap kesulitan dunia dia. Karena salah satu hadis yang 3 orang masuk ke dalam gua kemudian tidak bisa keluar dari gua itu, salah satunya apa? Seorang laki-laki yang suka dengan seorang wanita. Akhirnya ketika hampir berzina, wanita ini mengingatkan, bertakwalah engkau kepada Allah. Akhirnya dia ingat dan tidak jadi berzina. Maka pintu gua itu terbuka. Ini menunjukkan bahwa afaf itu bisa menghilangkan kesulitan hidup. Kemudian yang keempat, sababun lisiyadatil amni. Sebab orang itu akan mendapatkan keamanan. Karena biasanya kalau orang menjaga agama dan juga akhlaknya, orang ini tidak mungkin disakiti orang. Dan bahkan mungkin dicintai orang, kan begitu. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Siapa yang tidak suka kepada orang seperti ini? Kemudian juga sababun linajati yaumal qiyamah. Lebih daripada itu adalah sebab terselamatkannya dia pada hari kiamat, dan banyak lagi. Ya. Baik. Bicara sedikit soal afaf. Afaf itu tadi saya katakan seseorang berusaha untuk menjaga agamanya dan berusaha untuk menjaga kehormatan dan akhlaknya. Hari ini manusia di antara mereka tidak ada yang ataupun meremehkan perkara afaf. Afaf ini ada 3 macam kata para ulama. Pertama, menjaga anggota badan. Supaya terus di atas ketaatan kepada Allah, tidak memandang kecuali yang halal, tidak mendengar kecuali yang boleh, tidak bergerak kecuali yang dihalalkan, dan begitu seterusnya. Termasuk secara umum menjaga dari yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ataupun yang ketiga, menjaga tidak meminta-minta kepada orang. Lah, afaf ini tidak bisa dilakukan kecuali karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang bisa menjaga badannya untuk tidak memakan yang haram? Dikasih benda haram, tak mau. Tapi kalau saya masukkan ke badan saya, ada masalah dengan badan saya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika memakan kurma yang dihadiahkan oleh mantan budak yang dimerdekakan, setelah dimakan Abu Bakar bertanya, kau dapat kurma dari mana? Dia mengatakan, ini atakahan, aku pura-pura jadi dukun. Ya, ini upahnya, kata. Oh, Abu Bakar marah. Akhirnya memasukkan jarinya ke mulut supaya dimuntahkan tuh isinya. Sampai orang-orang mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa kau lakukan itu? Sampai kau muntah-muntah, nanti nyawamu keluar dari situ. Kemudian Abu Bakar, kalaupun nyawaku harus keluar, tidak ada masalah. Yang penting Abu Bakar dan keluarga tidak memasukkan benda-benda haram ke dalam badannya. Karena pasti akan berpengaruh kepada badan kita ini. Orang yang masukkan yang diharamkan kepada badan kita pasti akan berpengaruh kepada badan kita. Entah menjadi keras hatinya, kan gitu ya, membawa penyakit dan begitu seterusnya. Atau secara umum menjaga dari yang diharamkan tadi. Tidak melangkah ke tempat yang haram, tidak mengambil sesuatu yang haram,
tidak melakukan sesuatu yang haram, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak menggibah, tidak menghina, tidak namimah, dan begitu seterusnya. Berusaha dia jaga agamanya. Ataupun lebih daripada itu adalah menjaga tidak meminta-minta. Dan konteks hadis ini adalah yang ketiga. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu. Secara khusus makna huda di sini tadi apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, wattaqwa, takwa secara umum, tapi secara khusus maknanya bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, al-afaf, artinya minta kepada Allah jangan sampai kita menjadi peminta-minta. Artinya apa? Disuruh qanaah. Jadi afaf di sini artinya disuruh qanaah, redha dengan pemberian Allah. Sedikit banyak dua-duanya kita ucapkan alhamdulillah. Karena pemberian Allah itu pemberian terbaik. Tidak ada yang memberi dengan pemberian terbaik itu kecuali Allah. Allah tahu kalau kita diberikan kekayaan kita akan melampau. Makanya sengaja Allah tidak memberikan kekayaan. Allah tahu kenapa Allah tidak memiskinkan. Sebab kalau dia miskin bisa kufur. Jadi Allah itu maha tahu. Makanya kemudian kita harus qanaah dengan pemberian Allah. Karena Allah yang tahu kemaslahatan kita kan. Betapa banyak orang-orang yang dulunya miskin kemudian jadi kaya, akhirnya melampaui batas. Rupanya kekayaan adalah rahasia bejatnya orang itu. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang manusia itu mudah melampaui batas ketika dibukakan kekayaan kepadanya. Makanya orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka orang yang seperti ini akan melahirkan banyak akhlak yang luar biasa. Pertama, ketenangan jiwa. Orang yang redha dengan pemberian Allah itu hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Dan orang yang tidak terima dengan pemberian Allah hidupnya tersiksa. Kenapa orang itu kayak gini? Kenapa sih seperti ini? Kesiksa. Ya. Kenapa sih orang itu aja kayak gitu? Kenapa aku seperti ini? Akhirnya kesiksa batinnya. Enggak ada ketenangan karena melihat orang terus. Dari sini Rasul mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqa." Lihat, jangan pernah lihat ke atas, lihat ke bawah supaya qanaah. Sebab kalau kita lihat ke atas, yang lebih atas dari kita secara dunia, capek leher kita. Enak kali ya orang itu bangun rumah, sesi kontrak terus ini. Kapan kayak gini katanya? Enggak tenang orang ini karena ya tadi tidak afaf tadi. Kemudian juga lahir tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah qanaah biasanya dia tawakal. Tawakalnya kuat. Ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat. Dan dia yakin bahwa kondisi yang ia hadapi itu lebih baik bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan melahirkan syukur. Pasti dia akan, alhamdulillah, mungkin ini terbaik bagi saya. Dan juga lebih daripada itu melahirkan sabar. Ya. Melahirkan ketenangan jiwa, melahirkan tawakal, melahirkan syukur, dan melahirkan sabar. Itu buah daripada afaf. Dan yang terakhir, Nabi SAW meminta kepada Allah apa? Al-ghina. Al-ghina itu artinya kekayaan. Apa maksudnya kekayaan di sini? Maksudnya kekayaan di sini bukan kekayaan yang ma'ruf, punya rumah besar, punya mobil bagus, punya tanah luas, rekeningnya gendut dan begitu saja. Bukan. Ya. Yang dimaksud kekayaan dalam doa di sini adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil ardi wa innamal ghina ghina nafsi. Bukanlah orang kaya itu yang banyak harta, duit, rumah, mobil, bukan, kata Nabi. Tapi yang dimaksud orang kaya itu yang kaya hatinya. Jadi kita meminta kepada Allah agar diberikan kekayaan dalam hati. Karena semiskin-miskinnya manusia, kalau hatinya kaya, Bu, dia pasti kaya.
Tapi sekaya-kayanya manusia walaupun bergelimang harta dunia, tapi kalau hatinya miskin maka dia miskin. Kenapa? Karena kalau orang kaya hatinya miskin, dia akan toma. Tahu toma? Toma itu artinya dia akan mengumpul-ngumpulkan harta tanpa peduli halal haram. Hartanya sudah banyak, tapi hatinya miskin, maka dia akan terus mencari dan mengumpul-ngumpulkan harta. Jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia kumpul-kumpul harta, dia hitung-hitung harta, dia sangka itulah akan mengekalkan hidupnya. Masalahnya dia tidak peduli harta itu dari mana dia dapat. Persis seperti sabda Rasul, sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang zamannya kepada kalian di mana orang tidak peduli cara mengambil harta, apakah dari jalur haram ataukah dari jalur halal. Gak peduli, karena tidak pernah qanaah hidupnya tadi. Hidupnya toma gitu ya. Makanya dia akan terus mencari. Ketika dia masih belum kaya, berangan-angan dia, nanti kalau sudah saya kaya, saya bisa menguasai kekayaan saya. Tapi sudah kaya, harta dia yang menguasai dia. Kan ada itu orang-orang yang ada niatnya baik. Ustaz, kalau usaha saya lancar, doakanlah. Nanti dengan kekayaan saya bisa nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyumbang ini, nyumbang itu, bantu ini, bantu itu, macam-macam. Itu belum kaya. Ya, dia ngomong gitu. Sekali Allah bukakan betul-betul tuh rizkinya, kaya raya, hilang tuh kalimat miskin tadi. Tuh miskin dia mengatakan akan bantu ini, akan bantu itu. Sudah enggak lagi, sudah kaya lupa semuanya. Jangan lagi mau ngasih, ketemunya tak mau, takut ditagih. Awalnya dia ingin menguasai harta, setelah harta di genggamannya, harta yang menguasai hidup dia. Kata harta, jangan kau infak, nanti kau miskin lagi, katanya. Tak jadi infak dia. Ya, makanya itu karena tidak ada kekayaan dalam hati. Tapi kalau orang kaya hatinya walaupun miskin, pasti dia akan merasa kaya, karena dia tidak peduli dengan orang. Dia nggak akan peduli dengan orang kaya, nggak peduli dia. Toh harta itu hanya sampai di tangan. Kemudian juga kalau seandainya Allah mau, Allah bisa buat dia fakir sesaat, sebagaimana Allah bisa buat orang kaya sesaat. Kekayaan itu kan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya kekayaan? Allah. Terkadang harta itulah jadi ujian hidup kita. Wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Terkadang kami uji kalian dengan yang baik dan yang buruk. Itu jadi fitnah bagi kehidupan kalian. Dan kata Rasul, semua umat punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Betapa banyak orang-orang yang tergoncang imannya gara-gara harta. Nikah dengan orang non-muslim karena dia kaya padahal beda agama, nggak apa-apa. Tahu-tahu akhirnya pindah agama karena tidak punya kekayaan dalam hatinya. Ya. Dia tergiur dengan kekayaan kan, dengan ketampanan, dengan kegantengan, dengan kecantikan, dijualnya hati dia. Ya, makanya di sini 4 perkara ini minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kan pendek itu doanya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Inilah 4 perkara cari. Ya. Kalau tidak, maka kita akan celaka seumur hidup kita, bukan dunia kita saja, seakhirat-akhirat kita, kalau tidak punya 4 perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini.